Halo Sobat Bunda, selamat datang lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Oke, hari ini kita mau lanjut lagi ngobrol sama Dokter Dayu ya. Tadi kita udah ngobrol tentang masalah ketika mual waktu hamil. Habis itu kita udah bicara juga ketika di akhir term kehamilan kadang-kadang ada kontraksi palsu. Berarti hari ini kita akan bahas di ujung kehamilan nih ya dok. Jadi nih, kalau yang tadi kan kita bahas kontraksi palsu ya. Oh iya, Sobat Bunda, kita udah pernah ngobrol sama Dokter Dayu sebelumnya lo 2 kali. Kalau misalkan masih belum dengar atau belum nonton obrolan kita, silakan cek di link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, jadi gini dok, kalau misalkan ada kontraksi palsu itu kan terjadi kontraksi tapi sebenarnya bukan bayinya yang minta keluar kan ya. Nah tapi gimana kalau misalkan udah sampai akhir term, tadi udah sampai 40 minggu ya normal ya dok ya. Kalau udah 40 minggu tapi masih belum ada kontraksi juga, itu mesti gimana tuh dok? Ya tentunya kita pastikan dulu kondisi bayinya gimana ya. Bayinya gimana, air ketubannya gimana, plasentanya gimana ya. Nah, kalau itu semua masih bagus-bagus, ada waktu seminggu untuk menunggu. Tambah seminggu lagi berarti. Iya, jadi kita mungkin apa sih upaya yang dilakukan dalam menanti kontraksi ini muncul ya. Mungkin kita ya jalan-jalan masih tetap ya. Nah, tapi dengan catatan jalan-jalan di usia kehamilan yang sudah bilanglah tua ya, udah cukup bulan, itu dibatasin 30 menit, jangan sampai kelelahan. Karena kalau kelelahan dia kan mengganggu blood flow ke babynya ya. Nah, 30 menit itu sehari tuh dok? Iya, jadi mungkin kalau mau dibagi ya pagi sama sore, 30 menit pagi, 30 menit sore, ya exercise mungkin senam hamil, kemudian ada gerakan-gerakan pakai gimbal atau mulai jongkok-jongkok, nungging ya. Itu tujuannya apa? Untuk memperkuat otot-otot dasar panggul kita. Kalau nanti seandainya terjadi kontraksi lebih tahan. Tetap lakukan exercise, kemudian istirahatnya diperhatikan, jangan sampai aduh ini saya udah nggak bisa tidur kan. Nah, mungkin dibuat rileks badan kita. Kadang-kadang kan kita kepikiran nih, kok nggak lahir ya, yang sebelah udah lahir tuh. Nah, cemas gitu ya. Iya, tambah tegang, tambah cemas kan. Nah itu buatlah diri kita supaya rileks. Makanya diajarkan yoga pada kehamilan. Itu tuh bagus sebenarnya gimana kita ngatur nafas ya. Ngatur nafas untuk merilis rasa nyeri itu sama menghadapi nanti pada saat mengedan biar nggak panik kan. Ya biasa diajar napasnya juga. Iya, ada bahkan yang teknik tiup gitu. Nah itulah dilatih supaya kita otomatisasi ya. Jadi kita lebih siap lakukan itu. Nah seandainya dia lewat jadi 40 minggu itu belum ada tanda-tanda kondisi bayi bagus masih, mamanya tentu jaga kebugarannya ya, makanan mungkin diperhatikan yang cukup bergizi. Nah apa sih upaya-upaya yang dilakukan supaya kontraksi itu lebih cepat terjadi ya? Ada mulai dari perangsangan payudara dibilangkan, kemudian ada juga bilang oh kalau saya hubungan seksual itu akan merangsang proses persalinan menjadi lebih cepat ya ada benernya juga kan. Kemudian apakah makanan tuh seperti orang bilang makan nanas ya. Itu bener gak sih dok tuh sebenarnya kalau menurut saya bikin kontraksi itu kurang pas ya, walaupun kurang misalnya karena nggak ada penelitian yang menentukan dosisnya nanas seberapa ya, berapa biji sehari yang bisa menimbulkan kontraksi kan. Berarti mitos itu hitungannya tuh dok ya? Kalau itu sih nggak pas menurut saya ya, walaupun memang ada zat tertentu di dalam nanas itu yang bisa menyebabkan kayak kumorin itu kan lebih encer darahnya, blastamin dibilang gitu juga membuat kontraksi, tapi ya belum ada sih penelitian terus dosis berapa itu ya? Iya. Atau apakah itu masih bisa berpengaruh lewat makan nanas bukan lewat langsung sebagai obat gitu ya? Iya. Terus ada juga yang parno kan dengan nanas nanti keguguran gitu.
Terus juga ada bilang makan kurma ya. Mungkin kalau kita lihat dari karbohidratnya kan tinggi tuh. Kalau kurma ya, itu akan menyebabkan kita lebih tahan. Biar bagaimanapun kita perlu kalori untuk menyediakan tenaga ya ketika lahiran itu. Tenaga untuk menahan nyeri dan kontraksi, dan pada saat ngeden itu perlu tenaga lebih kan. Karena sepenuhnya dokter kan cuman mengawasin. Yang usaha ya bundanya. Kalau ngeden, aduh capek dok, nggak kuat dok. Nah kan kasihan nanti babynya bisa divakum ya. Air putih lebih banyak ya. Perbanyak air. Air putihnya. Nah kita nggak usah khawatir karena pasti ada sinyal-sinyal tertentu yang dikeluarkan sama plasenta yang sudah cukup tua itu. Itu yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Jangan buru-buru juga ke rumah sakit, baru nyeri sedikit udah ke rumah sakit. Apalagi kalau seperti kita kan di rumah sakit ada indikasi medis ya, kapan seorang pasien harus dirawat. Kadang-kadang kan bisa juga mangkal nih, aku udah sakit, sudah ke rumah sakit, sampai di rumah sakit diperiksa dipulangin. Malah komplain, kok dipulangin kok lagi sakit-sakit. saya sakit nih. Padahal menurut kita kan memang belum waktunya bersalin ya. Belum indikasi bersalin ya. Iya. Berarti itu tadi kan usia cukup bulannya kan 40 minggu. Terus kalau misalkan masih belum ada kontraksi juga diberikan wait time 1 minggu tadi ya, untuk observasi lebih jauh sama persiapan. Tergantung dari kondisi bayinya ya. Kalau kondisi bayi sehat berarti kemungkinan selama 1 minggu bakal ada kontraksi. Iya. Tapi kalau misalkan masih belum ada gimana tuh dok? Iya, kita lakukan induction labor namanya. Jadi diinduksi ya, dirangsang. Itu ada syarat-syaratnya juga kan. Masih ada lapisan syaratnya lagi tuh ya dok, indikasinya. Satu, kepala harus masuk ke jalan lahir. Kemudian panggulnya harus normal kan. Kemudian kita nilai juga serviknya. Oh ini serviknya sudah cukup matang untuk kita lakukan induction ya. Misalnya kalau panjang terus posisi masih di posterior, nah ada teknik yang lain. Tentunya dengan induksi persalinan itu bundanya juga harus sabar. Dia nggak bisa, sekian jam setelah diinduksi pasti lahir. Ya enggak kan, perlu waktu untuk merespon. Dan seandainya lahiran normal pun itu ada proses kita monitor, jadi evaluasi setiap 4 jam. Gimana kontraksinya, gimana kemajuan persalinan, apakah gimana penurunan gitu ya? kepala. Iya, bukaan itu kan kemajuan persalinan. Ya. Nah, misalnya nih udah sakit-sakit tapi baru diperiksa dalam, belum ada bukaan, masih mencucu, kan dipulangin dulu. Asal yang lain-lain normal. Tinggal jalan-jalannya di rumah. Kalau di rumah sakit kan panik nih. Justru supaya lebih rileks tadi itu ya. Iya. 30 menit tadi itu ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan bayinya sehat dan udah cukup bulan pun tidak perlu diinduksi paksa pun sebenarnya pasti nanti akan muncul kontraksinya ya. Iya, cukup ditunggu, cukup menjaga diri, cukup persiapkan dan tadi sabar itu ya. Iya. Nah, mengenai kontraksi, kapan sih ini kontraksinya sudah mau bersalin? Iya kan? Ini sakit-sakit yang beneran udah mau lahiran apa belum kan? Nah, itu ada ininya. Jadi biasanya sih 10 menit sekali datang sakit. Dengan istirahat dia tidak membaik, bahkan lebih sering datangnya dan sakitnya lebih lama. Disertai lendir darah tanda dari sudah ada bukaan kan, lendir darah dari vagina gitu. Kemudian apabila masih perlu diinduksi pun berarti pakai kebalikannya tips dari untuk yang false labor tadi itu ya dok ya. Iya. Berarti justru yang bisa menciptakan kontraksi malah. Iya, malah dicari biar kontraksi ya, karena dia sudah cukup bulan. Berarti tipsnya tetap sama, pakai tenang, monitor, habis itu ketika ini gejala kontraksi, ini gejala yang akan terjadi kelahiran, baru dibawa ke rumah sakit tadi ya. Ketika kontraksi 10 menit sekali, habis itu tambah sakit, sakitnya menyeluruh, ditinggal tidur pun nggak tambah membaik, berarti bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi durasinya lebih lama dia sakitnya. Durasinya lebih lama. Kencangnya itu lebih lama dan kencangnya menyeluruh. Kerasnya menyeluruh kan. Dan setelah lewat masa tunggu seminggu pun apabila masih belum keluar kontraksi, kita masih juga bisa sebenarnya induksi sehingga masih melahirkan normal pun masih bisa sebenarnya dok. Masih ada tempatnya ya. Tentunya dengan monitor ketat dari kondisi bayi.
Berarti dan perhatikan tadi ya kriteria tadi Iya. itu. Nah, harus dijaga air ketubannya biar tetap jumlahnya, warnanya tetap jernih kan, dengan lebih banyak minum. Berarti selain mencegah dehidrasi juga untuk memastikan keadaan cukup sehat ya. Nanti kalau Iya. misalkan terjadi apa-apa, biar ketika udah cukup bulan bisa tetap melahirkan dengan normal berarti itu ya dok ya. Iya, karena yang paling nyaman tuh sebenarnya lahiran normal. Dokter juga seneng kok lahiran normal kan, cuman sebentar. Iya. Kita mengawasi, kalau kita lihat tuh prosesnya luar biasa ya. Nah, Berarti sebenarnya kok dari diskusi ini kita ada 3 sesi ngobrol nih dok. Jadi sebenarnya dari kita ngobrol ini tuh yang saya tangkap berarti namanya kehamilan tuh memang proses dari sejak awal banget sampai akhir tuh memang perlu bunda sangat mengurus diri ya berarti ya. Iya, Proses betul. kumulasi. Jadi kalau Iya. misalkan diurus dengan benar dari awal, tar ke belakang harapannya juga komplikasinya dikit dan ketika melahirkan pun lebih lancar gitu ya iya dok. betul. Heeh. Dan bahkan ketika ada masalah Iya. yang dicemaskan kayak false labor atau justru kontraksi terlambat mulai, sebenarnya cukup kalau misalkan perawatannya dari awal penanganannya udah baik, kita pun juga bisa cukup tenang Pak. Nanti juga pasti akan muncul kelahiran normal tadi ya, gejala Iya. kontraksi dan lain pasti keluar ya. Iya, jadi bundanya harus benar-benar perhatikan dirinya ya. Jadi jangan rasa takut itu yang diberikan mendominasi ya. Kita perlu ada kehati-hatian ya, tapi tidak harus panik. Berarti cukup jangan cemas, mawas diri. Iya. Jadi ya harus belajar, begitu diberikan kesempatan untuk hamil itu kan kesempatan yang luar biasa ya. Kita harus belajar, jangan disia-siakan, jangan tidak dipelihara ya. Jangan ujuk-ujuk udah mau lahiran baru nih makanan diperbaiki. Diatur minum banyak. Sebenarnya dari remaja putri itu sudah harus rutin olahraga, makannya yang benar, minumnya cukup kan. Sama ini tadi juga jadi belajar kalau ternyata makan nanas itu kurang tepat bisa menyebabkan kontraksi ya. Karena walaupun ada memang zat dalam nanas yang bisa menyebabkan kontraksi, tapi jumlahnya lewat Ya. makan itu kita masih belum tahu berapa persisnya ya. Terima kasih dok, udah 3 sesi ini kita jadi Sama-sama, ngobrol banyak terima dari kasih. sejak awal kehamilan sampai sekarang udah sampai ke induksinya. Topik yang kita bahas banyak juga, semoga bisa membantu sobat bunda sekalian. Kalau misalkan sobat bunda masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, jangan takut untuk tinggalkan di komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa juga subscribe ke channel Pribunda TV dan nyalakan notifikasi supaya tahu ketika kita upload lagi informasi-informasi seperti ini, ketika kita ngobrol bareng lagi sama spesialis-spesialisnya. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Terima kasih juga pada sobat Terima bunda. kasih. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pribunda dan @pribundatabanan serta Instagram Win di @ivf.bali. Dan terima kasih juga pada penonton dan sobat bunda karena sudah tune in ke Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya Sangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.